Ini bisa tak dihilangkan ekonya? Pakai eko. Eko ini bagus untuk qori. Untuk qori bagus. Tapi kalau untuk ceramah tak usah pakai eko. Eko ini untuk nyanyi dangdut. Kalau untuk ceramah tak usah pakai eko. Ada masjid saya tanya, ini pakai eko. Eko tak datang Pak Ustaz. Eko itu setelan napo itu itu kalau ada pernah dengar itu kayak eko itu tak bagus untuk tausiah. Kalau untuk ngaji bagus, itu ke setelan. Datanglah presiden namanya Habib Bourguiba. Siapa namanya? Habib Bourguiba. Siaran langsung siang Ramadan, diambilnya air minum. Karena bulan puasa ini mengurangi etos kerja, produksi minyak zaitun di pabrik-pabrik berkurang, maka mari kita minum bersama-sama. Akhirnya Habib Bourguiba digulingkan, dikudeta oleh Ali Zainal Abidin, presiden Tunisia. Tumbang, mati Habib Bourguiba. Jadi semua yang mau melawan Ramadan akhirnya mati. Semua yang puasa Ramadan mati juga. Cuman yang satu matinya membawa pahala, yang satu mati membawa dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedang berada di tanah paling baik di dunia, tanah wakaf. Karena tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dijual belikan, tidak bisa diwariskan. Ini tanah akan kekal abadi sampai hari kiamat. Orang baik bersama orang baik, Ustaz Al-Nab, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bagaimana kita meneruskan kebaikan ini? Karena hanya sekedar tanah ini hilang. Maka kita mau di atas tanah ini ada bangunan. Alhamdulillah sudah jalan. Insya Allah tidak ada halangan. Bulan Juli 2023 sudah bisa menampung siswa. Dan kita mau selesaikan ini. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada untuk menyelesaikan pembangunan preschool, TK, PAUD, anak-anak calon pemimpin masa depan dididik di sini. Programnya simpel saja. Tamat TK, hafal juz amma. Bisa baca Quran, hafal, bisa jadi imam. Paling tidak untuk dirinya, untuk keluarganya. Mari kita support melalui donasi Bank Syariah Indonesia. Nomornya mudah mengingatnya, 6-nya 9 kali. 666666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 23 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor admin Yayasan 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPR RI Komisi 8, Bapak Doktorandes Haji Ahmad MSI. Mudah-mudahan beliau amanah bisa melaksanakan tugasnya sebagai wakil masyarakat Riau di pusat, insyaallah. Pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Tatang Yudiansah. Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Al-Nab Dinar LC. Qari'ah kita Ananda Aisyah Nur Ramadan, juara 1 internasional Qatar 2022. Mudah-mudahan anak-anak kita
bisa menjadi para penghafal Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat tarawih pada masa Umar bin Khattab 20 rakaat. Imamnya Ubay bin Ka'ab, ditambah witir 3, 23 rakaat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik bin Anas di Madinah, tarawih jumlahnya 36 rakaat, tambah witir 3, 39 rakaat. Di Son'a orang melaksanakan tarawih 100 rakaat, tambah witir 3, 103. Di Rabat, Maroko, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri malam 27 Ramadan, sholat tarawih dari Isya sampai subuh non-stop, tak berganti, tak berhenti. Imam sama makmumnya ganti-gantian. Ada yang selesai balik, datang lagi, masjid tak putus. Berdasarkan 4 riwayat tadi, maka kata para ulama, tarawih itu kuncinya 2. Kalau ayatnya panjang, rokaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Jadi kenapa di Maroko tuh sampai sholat subuh ayatnya pendek-pendek? Yang dikejar itu tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Kalau yang ayatnya panjang, biasanya rokaatnya sedikit karena mengambil tegaknya lama. Jadi kuncinya 2, mau tegak lama atau banyak rukuk dan sujud. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, rokaatnya sedikit. Masyarakat Pekanbaru cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rokaatnya sedikit, ayatnya pendek, cepat selesai, cepat balik. Ini pun saya jelaskan supaya tak berkelahi kita antara yang 23, 36, 39. Di Maroko habis sholat Isya, tarawih 10, pulang ke rumah. Nanti jam 3 datang lagi, tambah 13. 10 tambah 13, 23. Ada orang pegawai KBRI, home staff Kementerian Luar Negeri, yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maroko. Asal jam 3, datanglah dia ke tempat kami. Saya tinggal di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Somad, ke masjid kita. Rajin betul tarawih jam 3 malam. Ya, kami pun berangkatlah ke Masjid Syuhada di Rabat. Panjang umur sehat badan, nanti kita buat program umroh dari Makkah, Madinah, mampir ke Maroko insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Ini tentang jumlah tarawih. Lalu kemudian ketika istirahat itu, duduk karena ayatnya panjang, mereka duduk istirahat. Orang Makkah tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak ayatnya tegak lama, kaki kesemutan, maka duduk mereka. Sebagiannya tawaf sunat 7 putaran sekeliling Ka'bah. Kata Syekh Atiyah Sokor, Mufti Al-Azhar Mesir, itulah dalil boleh bertasbih di selah-selah tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Dari mana datang tasbih itu? Karena orang bertawaf bacaannya tasbih. Jadi kalau ada orang mengatakan tak boleh bertasbih di celah-celah di sela-sela tarawih, berarti tak boleh juga tawaf di sela tarawih. Karena sela tarawih itu bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilah. Hanya saja pengurus-pengurus masjid, adik-adik Bilal
yang tahun lalu masih ada kertasnya dilaminating, cari-cari mana tahu ada di dalam. Kalau tak ada, minta buatkan sama Majelis Ulama Indonesia, minta Profesor Akbarizan membuatkan bacaan itu supaya seragam sekota Pekanbaru. IKMI, MDI, Ittihadul Muballighin, IKADI minta supaya ada yang dibaca Bilal. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Sebab karena udah setahun catatan tak ada, Bilal pun lupa. Paling imamnya lambat, makmumnya cabut gitu. Penting. Kemudian bersolawat di sela-sela itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampaknya belum berbuka ini, maka tak keluar suara. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Begitulah bersolawat tu. Karena banyak juga masjid ini tak jelas tahapan. Allahu alaihi, Allahu alaihi. Semana bersolawat untuk Nabi. Kamu kalau bersolawat ke Nabi itu hati-hati, karena solawat kamu itu dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bersolawat di depan DPR RI aja kita hati-hati. Ini bersolawat di depan Nabi tak tentu-tentu arah. Maka Bilal dilatih, dicari yang suara-suaranya bagus, yang macam-macam suara saya ini lah. Wah, ini tentang. Lalu kemudian banyak jamaah yang tak ingat ini tarawih apa witir. Maka perlu ada Bilalnya. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Oh, berarti surat apa tuh? Witir. Berapa rakaat? Karena kalau tak gitu jamaahnya tak tahu. Tegak rukuk sujud. Tanya, tanya kawan sebelah, witir apa tuh? Sembahyang aja lah. Cuman ibu-ibu di belakang dia tak mau gitu. Bapak-bapak nih yang banyak segatnya. Kalau ibu tu tak tanya, Pak Imam apa kau? Kata imam, witir 3. Mana yang lebih bagus? Dibangkat satu Bilal, sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah, dibandingkan dengan imam berteriak witir 3 satu salam. Kan lebih berperadaban yang pakai itu tadi kan. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan nanti temakan cakap. Gak ada selawat-selawat, gak ada tasbih-tahmid, gak ada pakai komando-komando. Bid'ah. Kepala kau. Ini kan ngasih tahu. Kalau tidak nanti kacau sembahyang tarawih ini. Lalu kemudian kenapa pakai al-khalifatul awal, al-khalifatul tsani? Al-khalifatul awal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Berarti udah berapa rakaat tuh kalau Abu Bakar? 4. Umar 4. Utsman 4. Ali 4. Itu nama-nama tuh kode, bukan asal sebut. Dan itulah yang menunjukkan bahwa masjid ini adalah masjid ahlu sunnah. Karena kalau masjid itu punya Syiah, dia tak mau menyebut Abu Bakar. Makanya di antara masjid ahlu sunnah itu biasanya kalau tak di situ ada tulisan Abu Bakar Umar, atau di mimbar sini Abu Bakar Umar. Itu menunjukkan ini nampaknya masjid Syiah ini. Oh, ada saya ahlu sunnah. Selada saya ahlu sunnah tuh. Ya, saya di mimbar. Jangan heran kalau di mimbar sendiri Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
Itu untuk membedakan masjid Ahlus Sunnah. Itu simbol, bukan asal-asal tulis saja. Begitu juga malam tarawih. Lalu kemudian selesai tarawih, imam pun mengajak, Bilal mengajak semua, naulis shaum yarhamkumullah, berniatlah untuk puasa, semoga kamu dapat rahmat Allah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa diajak berniat? Karena banyak yang lupa berniat, balik ke rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh. Ana bisa berniat puasa lagi udah azan subuh. Itulah yang disusun ulama ini sudah sangat baik, sistematis. Yang membuat ini bukan orang bodoh. Yang membuat ini adalah para alim ulama kita dulu. Dan sekarang banyak orang tak menghormati ulama, dianggapnya ini tradisi. Ini bisa tak dihilangkan ekonya? Pakai eko. Eko ini bagus untuk qori. Untuk qori bagus. Tapi kalau untuk ceramah, tak usah pakai eko. Eko ini untuk nyanyi dangdut. Kalau untuk ceramah, tak usah pakai eko. Ada masjid saya tanya, ini pakai eko. Eko tak datang Pak Ustaz. Eko itu setelan napo itu itu kalau ada pernah dengar itu kayak eko itu tak bagus untuk tausiah. Kalau untuk ngaji bagus, itu muka setelan. Lalu kemudian tak hilang eko tadi. Lalu kemudian setelah itu sholat tarawih ikuti dengan witirnya, mendapatkan qiyamul lail. Karena kalau orang sholat tarawih tidak selesai dengan imam, yang sunnah itu diikutinya dengan imam sampai witir. Tapi kalau dia keluar sebelum witir, tetap dapat sholat sunat, tapi afdalnya sampai selesai witir. Kau kenapa balik? Aku balik, witirku nanti di rumah. Oh, tanya ke bininya. Iya semua laki kau semua. Tidak. Jadi banyak orang ngaku witir balik di rumah, padahal dia tidak tahu witir. Setelah berniat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala, balik dari sembahyang tarawih tidur. Kalau bisa jangan lewat jam 10 supaya mudah bangun tahajud malam. Kalau tidur 10, 11, 12, 1, 2, 3, bangun jam 3. Tapi kalau udah lambat sampai ke jam 12, 1, 2, 3, alamat tak tahajud lagi. Apalagi bagi ibu-ibu yang memasak, 3 ke 4 memasak, 4 ke 5 ibadah. Jadi udah pas tuh bangun jam 3. Tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3 tidur. Saya tak terbiasa tidur cepat nih Pak Ustadz. Jangan tidur siang. Siang itu dilawan supaya nanti malam cepat tidur. Saya Pak Ustadz udah melawan pun tetap juga payah tidur malam. Makan antimu. Tak percaya, nanti praktekkan malam Ramadan. Tapi sesudah tarawih, jangan sebelum tarawih itu. Sesudah tarawih, habis witir, tekan sebiji, balik langsung ke tidur. Jangan sepapan. Kalau sepapan bangunnya malam takbiran. Biji, bangun jam 3. Yang pertama dilakukan sholat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Kenapa sholat sunat wudhu? Nabi memanggil Bilal, Bilal, sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara sendalmu bergeser di surga.
Apa amal kau Bilal? Aku tak pernah meninggalkan solat sunat wudhu. Laksanakan tiap malam. Yang kedua, solat sunat taubat. Mana dalilnya? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang silap salah berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi bersuci, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat, summa yastaghfirullah, sesudah itu dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah dosanya. Setelah itu barulah salat sunat tahajud. Habis salat sunat tahajud, salat sunat hajat. Dirayu dulu Allah dengan tahajud, baru hajat. Jangan tak ada angin, tak ada hujan, hajat aja langsung. Baru setelah itu sholat witir bagi yang belum witir, yang mengaku balik witir tadi. Kayak kadang anak-anak ini nanya ke ayahnya, ya, orang itu kok balik? Dia witir. Sholat witir tak boleh 2 kali semalam. Yang sudah sholat witir dengan imam di masjid, balik ke rumah tidak witir lagi. La witrani fi lailatin, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Kenapa? Karena witir itu ganjil. Kalau dibuatnya witir lagi, jadi genap. Cemana caranya kalau saya mau witir lagi Pak Ustadz? Sudah witir di masjid, saya sudah witir di masjid. Maka witirmu yang 3 tadi tambah 1 rakaat menggenapkan witir yang 3 tadi. Maka witir yang 3 tambah 1 rakaat setelah balik ke rumah menjadi 4. Setelah itu habis tahajud tambah lagi witir 3. Maka malam itu witirnya menjadi 7. 3 tambah 1 tambah 3. 3 tambah 1, 4, tambah 3, menjadi 7 rakaat. Berapa paling banyak witir? 11. Di bawah 11, 9. Di bawah 9, 7. 5, 3. 1 witir paling sedikit. Siapa tuh Pak Ustaz? Mengantuk. Berat kali kepala ke Pak Ustaz. 1 rakaat. Membaca ayat pun tak sanggup lagi Pak Ustaz. Al-Fatihah aja tak usah. Berat kali Pak Ustaz, tidur aja lah. Iya, payah-payah kali pula. Supaya malam Ramadan ini full. Jangan sampai Ramadan diisi dengan tontonan sinetron. Memang betul di bulan Ramadan setan diikat, tapi dia masuk TV. Bermunculanlah di situ. Makin masuk Ramadan TV makin marah. Pakaiannya pakaian setan. Habis waktu kita ambil remote, mohon maaf TV. Di luar Ramadan dah banyak kau habiskan waktuku, maka di Ramadan ini kubunuh kau TV. Mati kan. Lalu kemudian menunggu azan subuh yang paling bagus. Wabil azharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Siapa yang memperbanyak istighfar 3 janji Allah. Likulli hammin faraja, setiap kesusahannya disenangkan hatinya. Likulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan dikasih Allah jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita dapat itu semua insyaallah. Amin. Habis menunggu imsak, lalu kemudian tak lama terdengarlah imsak. Masih ada lagi imsak kan baru? Terdengarlah imsak. Imsak itu dalilnya dari mana? Imsak itu dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Hai Anas bin Malik, ya, Nabi menahan makan sebelum azan berapa lama? Kata Anas bin Malik, khamsina ayat, kira-kira 50 ayat.
Setelah dihitung 50 ayat, tak terlalu cepat, tak terlalu pelan, 10 menit. Itulah makanya kalau subuhnya jam 5, maka imsaknya jam 4.50. Dari mana datang waktu imsak 10 menit? Dari hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi diagak-agak membaca 50 ayat. Ini hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Saya di Maroko 2 kali Ramadan, 2003, 2005, 2006. 2005, 2006 2 kali puasa Ramadan di Maroko, tak ada imsak. Tak ada sirine imsak. Maka kami makan sahurnya makan aja, makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut sedang penuh. Kalau mulut kita berisi makanan, terdengar azan, apakah kita telan atau kita keluarkan? Tengok dulu azan-azan mana. Kalau azan Jakarta, telanlah. Tak sama waktu Pekanbaru sama Jakarta. Tapi kalau yang azan ini di Pekanbaru, maka keluarkanlah. Kalau ditelan Pak Ustaz, batal puasanya. Tapi ada ustaz yang mengatakan, kalau mulut kau diisi makanan, terdengar suara azan, selesaikanlah. Itu kalau muazzinnya memulai azan sebelum masuk waktu. Masuk waktunya pas hayya 'alas shalah. Jadi dimulainya azan sebelum masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk waktu subuh. Masuknya pas hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah itu boleh. Karena ada sebagian tempat begitu. Tapi di Pekanbaru semua muazzin mengumandangkan azan setelah masuk waktu. Maka siapa yang menelan makanannya setelah azan, batal puasa. Jadi imsak tadi Pak Ustaz, imsak itu waktu hati-hati. Bagus imsak ini, sehingga ketika 10 menit sebelum azan, gosok gigi, mulut bersih, tak ada was-was. Beda kalau tidak ada imsak. Kadang tersangkutlah duri ikan, kepala ikan mau tersangkut. Cuma kita mau tidak datang was-was. Tapi kalau terbangunnya terlambat, pulang dari luar kota mengantuk, bangunnya pas berbunyi sirine, maka lanjutkanlah. Tak bisa mengunyah lagi Pak Ustaz, ambil semua ikan, daging, ayam, nasi, sambal belacan, blender, ambil pipet 3. Nah, itu semua tak ada main kunyah-kunyah lagi. Nah, itu semua lebih halus dari bubur ayam. Habis. Lalu setelah azan, datanglah ke masjid beramai-ramai. Jangan sampai tinggalkan sholat subuh berjamaah. Rugi besar. Alhamdulillah Ustaz Somad, di tempat kami kalau bulan Ramadan anak-anak muda ini rajin semua. Kenapa? Ada asmara subuh. Anak muda, jangan kalian rusak bulan puasa ini dengan laki-laki perempuan tak mahram berjalan-jalan habis sholat subuh. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara mengharamkan asmara subuh karena merusak ibadah puasa. Laki-laki perempuan membonceng-bonceng berjalan, mukena pindah ke pinggang, ketawa cekikikan, merusak bulan Ramadan. Batal puasanya kalau sampai terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Walaupun saya ceramah, itu kresek transparan itu tetap juga diisi. Kalau tengok dari warnanya banyak, kuning, mentang-mentang sorban saya ini kuning, isilah merah. Walaupun karpet masjid hijau, karena hijau itu 20.000, tapi kalau merah 100.000. Bapak-bapak, ibu-ibu yang memasukkan duit 100.000 ke situ, kalau mati malam nih, itulah yang dibawa mati.
Yang 100 juta di bank tinggal. Tapi kalau masuk ke situ 2000, antulen dibawa masuk. Mau masuk surga 2000. WC aja 2500 sekarang. Mana kita mau menghadap Allah SWT 2000 perak. Ini Ustaz Somad ini merampok ini. Ini duit ini mau dibawanya ke pasar dia ini. Duit ini semuanya akan dibawa ke Nurul Azhar. Simpang Bingung belok kiri sebelum TPU Covid, sebelah kanan ada pesantren Nurul Azhar. Gratis 25 orang setahun. Sudah hafal sebagian anak-anak itu. Mereka akan menjadi para ulama ahlu sunnah wal jamaah di bumi lancang kuning. Kalau bapak bukan penghafal Quran, ibu bukan ustazah, ingin dapat pahala macam pahala para ulama menghafal Quran, supportlah Nurul Azhar ini. Nurul Azhar tak ada ownernya, tak ada pemiliknya, bukan punya Ustadz Al-Nok, bukan punya Ustadz Abdul Somad. Kami sudah tanda tangan kalau kami mati, pesantren ini balik kepada umat, diurus oleh santri-santri. Kami hanya menumpang tuah saja. Kami hanya ingin kalau mati mendapatkan amal jariah. Tiap malam mereka mendoakan, dikirimkannya Yasin, dikirimkan mereka Al-Fatihah. Hidup disingkat. Apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah? Inilah yang akan kita bawa menghadap Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan rezeki di masa akan datang. Lalu kemudian habis sholat subuh, usahakan jangan keluar masjid. Itulah mengapa di setiap masjid ada pengajian subuh. Gunanya, man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk di masjid jangan keluar, summa yusalli hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. 4 syarat. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatal isyraq, pakai qaf, raka'ataini lillahi ta'ala. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam pahala haji dan umrah. Tamat. Bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bagus. Tak bisa 7 hari, Sabtu, Ahad, hari libur. Tak bisa Sabtu, Ahad, Ahad saja. 4 kali Ahad di Ramadan, sholat sunat Isyraq. Ahad pun tak bisa, pergi ke jembatan Leton. Ngapain saya situ Pak Ustaz? Kan nampak sungai bawah itu. Mati je lah. Apa guna dikasih Allah umur sampai ke Ramadan kalau tak dipakai untuk beribadah kepada Allah? Bagus jadi orang mati. Allah kasih kita hidup sampai Ramadan itu tujuannya. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya paling baik amal. Tunjukkanlah amal. Maka saya urutkan ceramah ini dari mulai tanggal 28, tanggal 29 menyambut puasa, makan sahur, tidur, sholat, ini terus. Akhirnya balik ke rumah jam 7, siap-siap. Yang punya toko jaga toko, yang kantor masuk kantor, yang ke kampus mengajar, belajar, ke sekolah, aktivitas kerja. Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Ramadan bukan bulan libur kerja. Abang tak kerja, Bang, mendekatkan diri kepada Allah. Bukan ajaran Islam. Tetap masuk kantor, tetap belajar, tetap ke kampus. Kau tak belajar, tak masuk kampus hari ini, aku sudah hijrah dari ruang kelas ke tempat tidur. Hijrah apa itu? Puasa tidak menghalangi aktivitas, tetap seperti biasa. Nabi bertemu dengan pasukan Badar pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumat tahun kedua. Di bulan Ramadan perang Badar.
Tak ada Nabi mengatakan, sahabat sekalian, kita perang nanti setelah halal bihalal. Ramadan ini kita tidur-tidur aja dulu memperkuat tenaga. Tak ada. Bulan Ramadan dari Madinah ke Badar 150 km naik kuda perang, menang 313 pasukan. Perang Badar bulan Ramadan. Membebaskan kota Makkah tahun ke-8 Hijrah. Nabi membawa 10.000 pasukan. Panglima perangnya namanya Sa'ad bin Ubadah. Bulan Ramadan. Mesir melawan Israel tanggal 10 Ramadan, menang melawan Israel, bulan Ramadan. Tariq bin Ziyad menyeberang Selat Gibraltar, merebut Andalusia, bulan suci Ramadan. Republik Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan Ramadan. Teriakan orang yang berpuasa itu sangar, menggelegar. Itulah yang membuat Belanda itu lari pontang-panting. Orang kenyang mana takut Belanda? Serang, mana takut Belanda? Orang lapar itu tak takut dia mati. Allahu Akbar itu serang. Lari Belanda itu pontang-panting. Balik ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Habis dimakan orang Islam buka puasa. Nih, bulan Ramadan bukan bulan santai, bukan bulan. Makanya banyak orang hampir nyaris masuk Islam. Dia udah baca di internet, mantap Islam ini. Ditontonnya di YouTube, mantap Islam ini. Aku ingin masuk Islam, tapi sebelum masuk Islam ke masjid dulu, ku tengok gimana orang Pekanbaru. Ditengoknya Masjid An-Nur siang Ramadan, bergelimpangan korban serangan Rusia ke Ukraina. Makin besar masjid, makin banyak kipasnya, makin dingin AC-nya, makin banyak korban perang. Tengoknya orang berseragam tidur, tak jadilah aku masuk Islam. Rupanya Islam ini mengajarkan tidur-tiduran. Tak ada Islam mengajarkan tiduran. Yang salah nih ajaran Islamnya apa orang Islam? Orang Islam ini tak betul. Maka kita luruskan ini. Tak ada istilah tidur-tiduran. Tetap macam biasa. Tetap aktivitas masuk kantor. Datanglah presiden, namanya Habib Bourguiba. Siapa namanya? Habib Bourguiba. Siaran langsung siang Ramadan, diambilnya air minum. Karena bulan puasa ini mengurangi etos kerja, produksi minyak zaitun di pabrik-pabrik berkurang, maka mari kita minum bersama-sama. Akhirnya Habib Bourguiba digulingkan, dikudeta oleh Ali Zainal Abidin, presiden Tunisia. Tumbang, mati Habib Bourguiba. Jadi semua yang mau melawan Ramadan akhirnya mati. Semua yang puasa Ramadan mati juga. Cuman yang satu matinya membawa pahala, yang satu mati membawa dosa. Mau jadi Habib Bourguiba silakan, mati. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga Ramadan. Lalu kemudian sampailah petang. Selama siang itu apa yang dilakukan Pak Ustadz? Siang itu ibadahnya siam. Siam itu artinya imsak. Imsak itu artinya menggenggam. Menggenggam itu artinya menahan. Saya kalau mau menahan air nih, digenggam sampai tak lepas. Apa yang digenggam siang Ramadan itu? Digenggam batang leher ini, sehingga apapun tak lewat. Kalau tak Ramadan lewat semua jam 12 nih ayam. Ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam hutan, ayam pop. Tapi kalau di bulan Ramadan tahan. Telinga digenggam, tak boleh masuk yang haram-haram. Mulut digenggam, tak boleh bercakap ghibah, namimah, adu domba, menceritakan aib orang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kabarnya anak si anu menantu si anu pegawai pajak udah kena tangkap di rumahnya supaya
yang cerita orang hilang pahala puasa. Kata Ustaz Somad, imsak, tahan dulu. Jadi gimana nih, aku udah paket udah QC full ini, nanti habis maghrib kita teruskan. Nampak betapa umat Islam ini terjebak pada bulan Ramadan. Padahal tujuan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, supaya takut kepada Allah. Bukan cuma siang takutnya, malam, siang, pagi, semuanya takut. Orang kalau sudah bulan Ramadan masuk ke dalam kamar mandi masjid, kunci pintu, tutup rapat, CCTV tak ada, orang tak ada, apapun tak ada, menengok air di batu macam cincau. Mana ada orang Islam mau minum? Tak ada. Padahal kalau dia mau, tak ada orang menengok. Buka peci, celupkan ke mata, kepala dalam, habis setengah bak. Sebelum keluar dari toilet itu, keringkan bibir, nerengkan kepala, bilang ke kawan, panas hari ini. Tak berapa lama Allah tunjukkan, mana ada. Tengoklah anak-anak muda ini kalau berwuduk siang Ramadan, sekali dia masukkan air ke mulut, meludahnya 10 kali. Saking takutnya dia lewat. Tak makan, tak minum, tak ngeteh, tak ngopi, maka gula darah turun. Gula darah turun, emosi naik. Itu bulan Ramadan naik. Makanya orang yang biasa tak main klakson bulan ten, tak mempan ten, buka kaca aja. Buka kaca, pantang, berubah bunyi klakson. Kenapa itu terjadi? Karena gula darah turun, emosi naik. Itu Allah SWT mengajarkan kita mengendalikan emosi. Pak Ustadz, memang suami saya sudah mengajarkan, mengamalkan ajaran ceramah Ustadz. Memang kalau bulan puasa itu matanya digenggamnya, memang tertutup dari pagi sampai sore Pak Ustadz. Salatnya macam mana? Jamak taklim Pak Ustadz. Jamak takhir. Pas saya tanya, kenapa bang jamak? Aku mimpi musafir tadi. Tak betul. As-salatu imaduddin, sembahyang ini tiangnya. Kenapa kubah bisa banyak perempuan di atas rumah? Saya pura-pura aja tadi. Jadi kita berpuasa ini bukan sekedar tahan makan minum, emosi. Datang orang nantang kita, berani kau sama aku, berani sama saya, maka walaupun kita hebat, kita katakan inni shaim, inni shaim 2 kali. Aku ini puasa. Takut kan? Aku ini puasa. Tapi kalau habis maghrib kau gini kan, ku cubit ginjal kau. Begitulah kita diajarkan melawan marah, melawan hawa nafsu ini. Sampai akhirnya jam 6 sore. Kebetulan di Pekanbaru maghribnya 6.30. Jam 6 sore semua bapak-bapak udah siap sepeda motor. Tanya bininya, mau kemana bang? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Mau keliling, masuk Sudirman, masuk Subrantas, masuk Arifin Ahmad, masuk balik, semua ada. Wah, dari mulai cendol, cincau, ini, tempe mendoan, tahu isi, ketoprak, semua balik ke rumah. Ini puasa atau pesta kuliner? Kalau ditanya, kenapa bang banyak? Aku udah mau puasa nih, udah bagus. Berapa tahun aku tak puasa, sekarang aku mau puasa dengan buka ini. Nyantai tanya. Begitu berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk 3 teguk air, masuk 2 butir kurma.
Apa kata istrinya? Tengoklah Bang Mamus ya. Betul-betul mubazir. Besok jam 6 ulang lagi. Inilah manusia ini berubah. Mana makanannya? Antarkan aja ke anak yatim di belakang. Kau pikir tong sampah? Kalau mau sedekah itu jam 6, supaya dia lewat di lehermu jam 6.30, di leher anak yatim fakir miskin du'afa juga sama 6.30. Jangan makanan kolak lewat di lehermu 6.30, di leher dia 11.30. Bagian tersana daripada basi, bagian tersana daripada basi. Dimakannya lah urap kelapa. Maka waktu jumpa saya dengan Bapak mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Pak Dr. Hasan Wirayuda, di rumah adiknya Gubernur Banten. Basi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul. Itulah dia. Kami di Al-Azhar Mesir dimuliakan. Setiap stasiun kereta api, di dekat gor, di dekat terminal bis, tenda-tenda makan gratis. Namanya Maidatur Rahman. Makanya saya bilang ke Ustaz Almah, Ustaz Almah, dulu kita di Mesir kan buka puasa di Maidatur Rahman. Kita buat di Pekanbaru. Sudah berjalan ini tahun yang ketiga Maidatur Rahman. Untuk tahun ketiga ini berapa saksi Ustaz? Dolar yang sebelumnya 2.000 sekarang moneter naik jadi 20.000. Allahu Akbar. Apa kata orang Mesir? Maksud saya ngasih tahu 1.000 porsi itu bukan datang makan. Nyumbanglah anak muda mengasih duit. Ini yang bisa saya bilang ke sana. Curiga siapa anak muda? Saya panggil Intel 1. 4 tahun saya di Mesir. 4 kali Ramadan dia. Tukang 4 kali puasa itu tak pernah masak. Datang satu lagi orang Mesir. Asal jam saya tak kaya. Saya cuma punya mesin fotokopi. Tengok kanan. Tapi kalau untuk anak Indonesia silakan datang gratis fotokopi. Maka itulah yang tak saya temukan di Amerika, di Eropa, di PBB. Ayam. Orang Mesir itu motong ayam. Dan orang Mesir kalau sedekah dia tak formal macam kita. Jumpat di ayam itu seperempat. Nampaknya anak Indonesia. Indonesia. Mau sayap. Apa ciri anak Indonesia kan pakai sendal kita. Hancur ayam. Indonesia katanya. Iya. Langsung ambil dompet. Nanti iftar. Nanti kau buka puasa sama kawan-kawannya. Gitu, bukan cuma tempat kita. Tempat kita enggak. Kalau ngajak buka puasa, undang. Susah kita membedakan. Datang nanti jam 5 ya. Datang jam 5 suruh baca Yasin 3 kali. Hari kedua daging. Jam 5, 5.30, jam setengah 6. Baca Yasin 3 kali. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Anak-anak yatim alhamdulillah. Tahlilnya 100 deh. Sampai ke situ. Ini menyantuni anak yatim atau membunuh anak yatim. Ini menyiksa. Makanya saya dari dulu, dari zaman almarhumah mak hidup sampai sekarang, kalau membuat makan bersama tak usah panjang. Fatihah sekali, ku Allah 3 kali, kul falak sekali, ku nas sekali, kasih makan. Karena kita ini mau ngasih makan, bukan mau menyiksa orang. Ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanan buka puasa dah siap. Datanglah kipas angin kencang, terbukalah koran penutup tadi. Nampaklah mie kurus-kurus. Bukan mie yang besar, mie yang kecil. La ilaha illallah. Apa yang mau dimaksud orang? Akhirnya waktu azan berbuka pun tiba. Saya dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya, asal diajak Ustadz Al-Nam ceramah berbuka puasa, saya bilang jangan Ustadz Al-Nam. Ustadz Somad, ini ada acara buka puasa, cari Ustadz lain, aku tak sanggup. Kenapa? Ceramah menjelang berbuka puasa ini hanya sebagai pelengkap penderitaan. Jam 6 disuruh ceramah, 6.30 azan, selama 30 menit itu kita, bukan kita ya, Ustadz itulah dianggapnya paling melengkapi penderitaan dia hari itu.
menengok umat, matanya tajam menengok Ustaz. Maka saya tak mau lagi ceramah. Dulu ceramah saya menjelang berbuka itu lama terasa macam tak bergerak jarum jam. Sudah selesai berbuka saya bilang, saya ceramah, khutbah, tausiah, seminar yang paling lama rasanya ceramah menjelang berbuka. Inilah saya bilang. Datang ke tadi yang jawab, kami mendengar lebih lama lagi Pak Ustaz. Kurang ajar aja. Jadi 30 menit menjelang azan maghrib itu kalau bisa jangan lagi keluar rumah, panggil anak, bini biarlah dia memasak, anak duduklah baca Quran, berzikir, karena itu waktu mustajab berdoa. Ya Allah, panjangkan umur mak kau ya, biar sehat dia masak buka tuh, kalau tidak mengamuk dia nanti melempar. Sudah. Habis itu terdengar suara azan, kita pun berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, itu bid'ah kata anak. Pandai pula anak ini udah membid'ahkan. Ku sekolahkan kau, ku kasih kau makan, ku gendong kau merangkak, ku ajari. Sekarang pandai pula kau membid'ahkan aku. Jadi yang sahih itu mana? Yang sunnah itu zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kasih tahu sama guru kau tuh, itu dua-duanya dhaif. Allah malaka sumtu pun dhaif, zahabaz zama'u pun dhaif. Kalau tak baca tengok fatwa Syekh Ibnu Utsaimin Saudi Arabia. Sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam buku 37 masalah populer. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, pakailah. Zahabaz zama'u, pakailah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika tawtu bi rahmatika al-mu'min. Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ini dibaca sebelum makan apa setelah makan Pak Ustaz? Mau dibaca sebelum makan bagus. Bismillah sebelum makan, Allahumma barik lana, setelah lewat tenggorokan baru dibaca zahabaz zama'u. Haus sudah hilang. Wa batallatil uruqu, urat-urat sudah basah. Wa sabatal ajru insyaallah, balasan. Tapi bukan berarti orang yang membaca sebelum makan tak baik. Tapi bunyi kalimatnya kan bentuk pasten, kalimat fi'il madhi. Zahabaz zama'u. Itu qomat sebelum sholat kan bentuknya juga fi'il madhi. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Memangnya fi'il mudhari itu? Itu kan fi'il madhi itu. Itu kan pasten tuh. Jadi mau dibaca sebelum bisa, sesudah bisa. Setelah itu jangan lupa sholat maghrib. Ini banyak yang buka bersama. Alasan buka bersama reuni di hotel, buka bersama masyarakat komunitas, sampai tak sholat maghrib. Apa ceritanya? Tak sholat maghrib hanya karena buka bersama. Padahal puasa tujuannya la'allakum tattaqun. Habis sudah kita bahas dari mulai 28 Sya'ban, 29, 30 menengok anak bulan, sampai makan sholat tarawih, sampai witir, tidur malam, antimu sepapan, sampai bangun sahur, sholat sunat, sampai 24 jam lebih sudah kita bahas. Ini insya Allah jadi bekal kita menghadapi Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Habis 40 menit saya sudah tausiah, dari setengah 9 sampai setengah 10 lewat. Lewat berapa itu? Sekarang